Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maksudi wa ridaka matlubi antini mahabbataka wa ma'rifataka ya Allah. Ilahi antuyiyal qalbi binuri ma'rifatika abadan abadan. Rabbi yasir wa la tu'asir, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-rijal wa sirri sari fi sa'iril asma'i was sifat wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul kitabihil karim. Yang menghormati para alim ulama, guru-guru agama, para tetua masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, serta rombongan maulid habsi yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita bersama-sama kembali mengucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala suatu kenikmatan sehat walafiat pada seluruh anggota jasmani dan rohani kita ini, sehingga kita dapat berhadir, berkumpul, bersilaturahim di tempat yang sudah ditentukan ini. Maksud dan tujuan kita bersama-sama tiada lain adalah merayakan hari kelahiran junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sekaligus membaca daripada manaqib Sayyidatina Khadijatul Kubra. Dan tak lupa pula mana kita limpahkan dan kita curahkan salawat dan salam kita khususnya ke hari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan pengikut-pengikut beliau hingga akhir zaman ila yaumil qiyamah. Hadirin wal hadirat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Waktu sudah tidak terasa, yang mana kita malam ini berada di malam ke-12 pada bulan Rabiul Awal, di mana pada bulan Rabiul Awal itu telah terjadi peristiwa yang sangat mengesankan, peristiwa yang bersejarah bagi umat Islam di seluruh dunia, yaitu lahirnya junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Maulidur Rasul. Maulidur Rasul artinya lahirnya Rasul. Maulidun Nabi, lahirnya Nabi. Makanya maulid, bermaulidan. Amun orang Banjar menyebut kada bermaulidan, pasti bermulutan. Berarti bila bermulutan itu orang kampung berarti bermakanan. Jarang kada bermakanan. Sedangkan pemakanannya aja kita besarun, kadang-kadang orang alasan macam-macam, apalagi dari pemakanan. Nah berarti alhamdulillah kalau orang maulid ini pasti pemakanan. Nah jadi baginda Rasulullah itu terdahulu istri beliau yang bernama Sayyidatina Khadijatul Kubra lahir ke dunia 15 tahun terdahulu. Siti Khadijah. Siti Khadijah ini bergelar sebagai Ummul Mukminin, yang artinya ibunya orang mukmin. Kalau Nabi kita bapaknya orang mukmin, jadi wajar aja. Tuhan tuh pasti memilih yang terbaik, apalagi seorang pemimpin. Pasti cocok pasangan. Nah, baginda Rasulullah dan Khadijah. Jadi jual pianang artinya yang kali cocok dicocok apa? Bininya pemberian, lakinya pemalas. Lakinya pemberian, bininya pemalas. Nang banget lagi, lakinya pemalas, nang bini baginya pemalas. Nanti kada cocok, tapi ini cocok apa? Nah jadi Sayyidatina Khadijatul Kubra itu kemudian kurang lebih berumur 17 tahun, beliau sudah mengalami janda 2 kali.
Mendahulu janda sambatannya wah ini jablay. Dahulu bujangan wah ini perawan ting-ting. Perawan ting-ting itu ada perawan asli dari kampung. Nah jadi Siti Khadijatul Kubra kurang lebih umur 17 tahun. Sudah berlaki 2 kali, beranak 2 orang tapi telah meninggal dunia. Yang namanya 2 kali sudah berlaki kada cocok rasa trauma Khadijah. Ya Allah ya Rabb. Rasa kada hendak lagi berlaki trauma sudah. Nah padahal Khadijah baik mana orangnya. Yang paling sugih di kota Makkah Sidin, yang paling bunga Sidin, yang paling baik anaknya Sidin juga. Nah, tetapi ada sesuatu rencana daripada Allah Ta'ala. Waktu itu Khadijah sedang tidur. Nah, padahal kan hatinya kehendak lagi berlaki titik. Lalu di dalam tidurnya situ Khadijah bermimpi bahwa bulan purnama masuk ke dalam rumah tarang sekampungan. Kan bagus kalau bilanya bapak orang yang baik, bapak orang yang alim, tak umpat syafaatnya. Jadi tarang sehalaman karena bulan purnama masuk ke dalam rumah Khadijah. Bulan purnama itu dia bilanya malam 14 atau malam 15 pada malam Jumat. Ia bilang kalau malam 14 malam 15 itu bulan. Tapi kadang-kadang ada 2 tahun sekali, ada 3 tahun sekali. Nah itu bagus biar memandang belum berlaki atau belum berbini. Biar mandi bagi nyur anum aja. Dahulu mandi kambang bagi nyur anum, tapi jarang ada setahun sekali, paling kadang 2 tahun 3 tahun. Jadi bilanya jam 12, jam 10, jam 11 andak. Kan malam ini umpamanya malam Jumat, malam bulan purnama. Jadi andak nyur anum itu belah 2. Tapi jangan di tengah kata, kalian dirujuk kendaraan. Nah, lalu di belah 2. Kayaknya ini buat jam 12 masuk ke dalam tampurong tadi. Nah, jadi dibilangnya jam 1 lihat mandiakan. Insya Allah bersama kita lah wakian. Nah, lalu Siti Khadijatul Kubra bangun pada siang hari bertakun lawan keluarga. Kebetulan keluarga Bahari banyak nang artinya ahli tafsir mimpi nang pas untingan. Jadi ujar Khadijah wahai keluarga ulun malam ini, malam tadi ulun tak mimpi tafsirakan bang bahwa ulun malam tadi bahwa bulan purnama masuk ke dalam rumah tarang sehalaman. Nah ini luar biasa. Ujar keluarga beliau wahai Khadijah, ikam kaina pacangan dapat laki seorang pemimpin. Nah, lalu himung Khadijah asalnya kan enak lagi berlaki. Nah kayak kita ujar tak mimpi juga di bulan belah 2 sekalinya burit kawan tak kamuha guring simpang sihir untung kalau bagian tutus. Jangannya wajah ini adalah anak ahli tafsir mimpi pas bisa ditimbakannya ke buntut. Mau orang kacanggun buntut Bahari dan tahi kambing keluar jadi hitunginya. Nah jadi Khadijatul Kubra yang akhirnya yang kita ringkas kawin lawan baginda Rasul 25 tahun, Khadijah 40. Dan banyak perbedaannya 15 tahun, tapi luar biasa. Walaupun Khadijah seorang janda, tapi disitulah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keistimewaan kepada Khadijah. Wahai malaikat Jibril, malam ini perkawinan pernikahan antara Muhammad dan Khadijah. Wahai Jibril, ambil jamu, ambil ramuan dari surga, minum makan kepada Khadijah, berikan kepada Khadijah. Lalu Khadijah meminum jamu itu seperti perawan kembali. Ayo hebat jamunya. Tapi bang stok pengeluarannya sekali aja kada lagi. Baca kayaknya ada biar stok pengeluaran jamu nang itu. Orang sugi wani menukari. Nah apabila ini umur 40 nah kayak 20 tahun. Nah ini kada lagi. Nah jadi lalu diminum Khadijah seperti perawan kembali. Nah jadi Khadijah itu sangat menyayangi Nabi kita dan Nabi pun sama. Nah jadi Khadijah mendorong kepada baginda Rasulullah itu di kota Makkah mengajarkan apa yang pertama dengan utama. 13 tahun di kota
maka baginda Rasulullah mengajarkan hasilnya innal awwalu ibadatullahi ma'rifatuhi. Sesungguhnya awal ibadah kepada Allah itu ma'rifat, mengenal kepada Allah. 13 tahun. Kalau kegampangan 13 tahun ya. Hanya ada perintah salat, puasa, zakat, haji. Jadi mentauhidkan Allah itu 13 tahun baginda Rasul mengenal siapa engkau ya Allah, di mana engkau ya Allah. Kalau orang Kristen, orang Buddha, inya kawa menyatakan Tuhannya, mana Tuhan kamu? Oh, orang Kristen itu Tuhan ku Yesus. Orang Buddha, mana Tuhan kamu? Itu patung. Orang Islam, mana Tuhan kamu? Kayak apa kita yuk menyatakan ditunjukinya nang di menara itu nang berhemburan Tuhan. Padahal itu cuma nama. Nah, jadi disuruh dulu makrifat kepada Allah. Jadi baginda Rasulullah ini bisa dipadahkan yang paling anum Nabi dan bisa dipadahkan yang paling Tuhan. Nah, di mana andaknya? Kan orang kebanyakan tuh tahu bahwa Nabi kita ini Nabi yang paling muda, padahal Nabi yang paling tua. Nah, Nabi yang paling muda itu karena Nabi Muhammad Nabi yang ke-25. Nabi yang paling tua karena nur beliau sudah ada. Fatanaqala hadzal nur min sulbi Adam wa Nuh wa Ibrahim hatta awsalatu yadul ilmil qadim ila man khassasa bi takrim abihil karim Abdullah ibni Abdul Muttalib jil qadir azim wa ummihi allati fil makhawi bi Aminah as-sayyidatul karimatu Aminah, yang arti secara bahasa Banjar tatkala Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Nur Muhammad terlebih dahulu daripada Adam 2000 tahun. Jadi Nur Muhammad itu kalau di dalam pembicaraan dijadikan di dalam pembicaraan. Namun pada hakikatnya Nur Muhammad itu tidak dijadikan, tapi terbit daripada Jannah Allah Ta'ala. Berarti kadim pada hakikatnya. Nah, karena Nur Muhammad itu pedang bermata dua. Bilanya ke bawah mau ada sebelah ke atas kadim. Kadimnya kekal mau ada berubah-ubah. Nah, jadi Nur Muhammad itu sudah ada, masuk ke sulbi Adam, hidup Adam karena Nur Muhammad, di situ ceritanya. Lalu Adam beranak, lalu Adam begini, lalu beranak. Wafat Adam, Nur Muhammadnya pindah kembali kepada Nabi Nuh. Berarti hidup Nur Muhammad, itu sifat kenyataan Allah Ta'ala. Lalu Nabi Nuh begini, beranak. Wafat Nabi Nuh, pindah lagi Nur Muhammadnya yang akhirnya kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim begini anak, lalu wafat Nabi Ibrahim yang akhirnya Nur Muhammad pindah kembali kepada Abdullah bin Abdul Muttalib. Ada kan Muhammad? Nah, saikungan Abdullah mengandung Nur Muhammad. Tetapi jikalau tanpa Siti Aminah tidak ada rahim Aminah, kemana manitiskan Nur Muhammad? Nah, jadi wajar aja alif dengan hak. Alif punya laki-laki, hak punya bini-bini. Apa bunyinya? Nah, lalu kemudian dititiskan oleh Abdullah masuk ke rahim Aminah. Nah, mengandung Aminah 9 bulan 9 hari. Lahir. Nah, Muhammad nang jahil. Pasca tubuh sirin Muhammad, roh sirin Muhammad. Kalau Adam, jasadnya Adam, roh Muhammad. Beda. Nah, berarti belum asli lagi. Kalau dudul banyak aja asli, kan mencari dudul di kandangan itu ada kan dudul yang kada asli kan tidak asli berkan. Nah, lalu di situ Nabi Nuh bang jasad silin Nuh, Presiden Muhammad lain pula. Ibrahim, nabinya Ibrahim tapi rohnya Muhammad, beda. Nah, sekarang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zahir sidin Muhammad, batin sidin Muhammad, wajar. Muhammad di bil awalin, Muhammad di bil akhir, Muhammad di bil zahirin, Muhammad di bil batin. Muhammad di bil awalin nur, Muhammad di bil zahirin batang tubuh, Muhammad di bil akhirin roh, Muhammad di bil batinin jannah Allah Ta'ala. Nah, lalu lahir Muhammad.
Makanya di dalam masyarakat hadir jar Muhammad. Ujar ulun jangankan masyarakat, mulai dari rumah aja mun kada hadir Muhammad kada kawapian ke sini. Kalau umpamanya waktu masyarakat aja Nabi kita hadir, bagaimana tak imbai? Palangkaraya, Kapuas, Tamban, Sampit, ayo. Tak imbai asra kalau umpamanya jam 9, kamana Nabi Muhammad buka? Kada katanahan sini kesian. Ayo. Nah. Sampit Pangalambun, gawian sakit hutang betimbun. Nah jadi karena Nur Muhammad itu sudah kidam sedia. Nah jadi qad tajallaita li qalbi musfiran duna qinai. Engkau telah tampak ya Muhammad di batin kami yang terang yang tidak terdinding. Nyata ya terang tidak terdinding karena ma'rifat kepada Rasul, ma'rifat kepada Allah. Biar jauh di kota Madinah dia saksikan, tapi nya kada terdinding, seakan-akan di dalam diri, di dalam jiwa Muhammad. Kan jauh. Amun parak bang terdinding, nah kayak di belakang ulun nah parak, tapi terdinding. Nah itu tuh juga. Nah itu tuh. Jadi memuji Muhammad karena kemana-mana. Lihat rawi hadis. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang pada diri kalian diutus Rasul, diutus Muhammad. Cari Muhammad nang ada pada diri. Mun ka Madinah kita kajauhan busia kada berduit. Nah, walamu anabikum Rasulullah. Ujar Allah Ta'ala di antara kalian ada Rasulullah, ada Muhammad. Salam alaikum ya Rasulullah, ya Rasulullah. Kamana memuji? Jadi kita memperingati lahirnya Muhammad ini jangan cuma di Madinah yang lahir, tapi lahirkah sudah pada diri, lahirkah sudah pada jiwa, supaya jangan berpisah lagi lawan Muhammad. Mulai kita di dalam rahim sampai kita lahir sampai meninggal, itulah ikutan kita Muhammad. Nah, makanya waktu beliau anak meninggal, Sidin berpesan kepada para sahabat, ummati, ummati, ummati. Ada dua arti. Kalau arti secara syariat, ujar Sidin, ujar orang. Nabi kita menggenang kepada umat jujur aja secara syariat. Kalau secara hakikat yang namanya ummati, ummati, ummati itu maksudnya cari aku ada pada umat, cari aku ada pada umat. Kini bila aku telah wafat, bilanya aku telah wafat, kita cari aku ada pada umat karena aku tidak mati, aku cuma pindah alam, aku cuma wafat di kalbul mukminin. Nah, makanya Hajar meninggal beliau. Lalu sore hari para sahabat, siapa yang memadahkan Muhammad itu mati, maka akan membunuh. Siapa yang memadahkan Muhammad itu mati, tidak benar. Bisa dijawab, maka akan Hajar meninggal beliau. Tapi perkataan para sahabat itu kemana jurusnya tuh? Kalau jasad kan memang mati. Nah, tapi si para sahabat itu siapa yang memadahkan Muhammad itu mati, kubunuh. Karena roh beliau tidak mati. Nah, ini menyatakan roh beliau itu hidup. Nah, jadi kita ini sumber terbitnya dari mana? Dari Nur Muhammad. Disitulah Nur Muhammad dari mana? Daripada Nur Zat Allah Ta'ala. Karena kita ini memang terbit daripada Nur Muhammad, termasuk batang tubuh kita. Batang tubuh kita ini terdiri daripada 4 anasar: tanah, air, angin, api. Tanah daripada air, air daripada angin, angin daripada api, api daripada Nur Muhammad. Lebur tanah, air, angin, api, yang ada hanya Nur Muhammad. Ini berarti roh bang, meluncur Nur Muhammad kepada roh. Nur Muhammad yang ada. Dan jadi Nur Muhammad ini meliputi seluruh alam dan isinya, termasuk batang tubuh kita. Makanya bisa kita meresapkan, memesrakan Nur Muhammad kepada seluruh batang tubuh dan kepada rohani. Jadi ujar Tuhan, siapa yang meresapkan Nur Muhammad pada dirinya zahir batin sama meresapkan aku juga. Makanya unsur kita ini kan tanah, air, angin, api ada. Amun di antara 4 ini kada ada sebuting, kada kawa hidup. Tanah ini ya nih awak kita. Air itu adalah
duda air, angin hinak napas, api darah. Jadi bila di dalam diri seseorang itu apabila banyak, bilanya banyak darah hibak penyarikan tuh. Bilanya banyak banyu beliuran, bilanya banyak angin pangantutan. Makanya dia tanyaring siapa nampak kantot, tanyaring lelakian pada bibinian bakantot. Kenapa? Karena lelakian bakantotnya jadi nyaring karena baterainya 2 biji, mikrofonnya 1 biji, makanya nyaring. Hadir yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan coba kita memperingati nang di Madinah, peringati nang lahirnya pada diri. Itu nang ianya itu. Jadi supaya jangan berpisah lagi lawan Nabi kita, jangan terpisah lagi. Ujar Sidin, celaka bagi mereka yang tidak mengenali aku kayaknya di dunia. Celaka. Kayak Pak, sedangkan ini sudah wafat. Kenali aku di dunia, kata baginda Rasul. Dunia ini kalimat batang tubuh. Sedangkan hakikat roh itu Muhammad. Ada kada roh pada awak? Ada kada sirin di dunia? Nah itu maksudnya celaka bagi mereka yang tidak mengenali aku di dunia. Nih dunia. Roh siapa? Anak Abul Arwah wa Adam wa Abu Basar. Aku bapaknya roh Muhammad. Nah, Adam bapaknya batang tubuh. Amun artinya bapaknya roh, berarti anaknya roh. Amun abahnya ayam, anaknya ayam. Abahnya kucing, anaknya kucing. Maulah abahnya ayam, anaknya kucing, berarti menyirap benarnya. Nah, pastilah kita daripada Nur Muhammad daripada Allah Ta'ala. Diumpamakan rem kanan, PLN dan lampu di rumah. Itu sama. Kita ini lampu di rumah aja. Kalau baginda Rasul itu PLN-nya, sedangkan rem kanan itu adalah jati diri Allah Ta'ala. Ayo, berapa buceng, satu romannya satu aja tapi 3 nama. 3 nama tapi 1 wujud di dalam 1 rahasia. Makanya kita mengatakan 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat itu artinya 2 kalimat 1 penyaksian. Ini nanti cari ilmu yang muji-muji bukan banyaknya beramal. Karena jadi baginda Rasulullah, masa surga itu bukan dengan amal ibadah, tapi dengan rahmat dan kasih sayang Allah dan ma'rifat kepada Allah. Kan Allah, Muhammad, Adam itu ya kita. Allah itu adalah jati diri rahasia bersifat kepada roh bengaran Muhammad, masuk Muhammad kepada batang tubuh kita. Inilah yang dinamakan umat, roh itu Muhammad. Makanya ummati. Betul kita nih ngompati roh kalau ujar roh kebanjar, kalau ujar roh kematapora. Nah, berarti si umat ini mengikuti kepada Muhammad. Ini kata jalaita li qalbi musfiran duna qinai. Engkau telah tampak ya Muhammad di batin kami. Jadi kita memandang batang tubuh kita apa? Nur Muhammad. Memandang roh kita siapa? Nur Muhammad. Di atas siapa? Nurun ala nurin. Ini belakang paham berarti udah mengerti lah. Membongkar karena di sini majelis talim ilmu hakikat. Bila makanan kita hakikat kan nggak hakikat. Syariat memang ada, cuma peribahasanya itu hakikat 75, syariat selawi % harus ada. Nah jadi disitulah kalau orang artinya meminangui tentang hakikat Nur Muhammad. Apa hukumnya Nur Muhammad? Hakikatnya kadim. Makanya pedang bermata 2 pilihnya ke bawah meluncur, muhadas pilih ke atas kadim. Tapi yang muhadas ini daripada yang kadim, kembali kepada yang kadim, kekal. Ya akan hancur. Makanya neraka itu bakuliah. Ujar neraka, wahai orang yang mengetahui jati dirinya, zahir batin Nur Muhammad, jangan berbuat kepada aku. Neraka ini bakuliah, harus sanggup. Karena neraka dari mana? Dari nur. Surga dari mana? Dari nur. Termasuk seluruh alam di sini dari nur. Karena dalam satu riwayat Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu bertanya kepada baginda Rasul,
Ya baginda Rasul, apakah mula-mula yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mula-mula yang pertama dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dijawab oleh baginda Rasul, awwala ma khalaqa nur nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya Jabir. Jadi awal-awal yang dijadikan oleh Allah taala adalah nur nabimu, itu Nur Muhammad. Nah, berarti dahulu Nur Muhammad dijadikan, diterbitkan, dinyatakan hanya ada seluruh alam dan isinya. Berarti kita dari mana? Memang hakikat kita daripada nur kembali kepada nur atas Allah Ta'ala. Karena tertinggal Allah Ta'alanya. Nah, karena nur ini sifatnya Allah, nur ini yang menjadikan kenyataan bagi diri Allah Ta'ala. Nah, jadi kada tersalah orang berkedudukan di nur itu karena tahu rahasia nur itu jat di situ. Sampaikan kepada jat, ya jat sudah rahasianya kepada Nur Muhammad. Ibaratnya mancis dalam api, api itu jatnya, mancis itu nurnya. Jangan berpegang kepada api, berpegang kepada api tanpa mancis luyuh tangan. Berpegang kepada mancis, nah tapi tahu di dalam rahasia mancis ada terkandung rahasia api. Nah itu namanya. Jadi kan artinya kalau orang menuntut ilmu hakikat, ilmu Nur Muhammad ini memang wajib. Siapa namanya lakukan? Amun tanpa nur kawalah kita berjalan, berdiri, berduduk, berbaring. Nur itu kedudukannya di atas badan roh. Manusia aja tanpa roh harus berjalan, apalagi tanpa nur. Sedangkan roh itu kedudukannya di bawah daripada nur. Nur itu di bawah daripada jat diri Allah Ta'ala. Nah, jat rahasia Allah di atas. Turun Nur Muhammad, turun roh. Masuk ke batang tubuh, meliputi. Lalu masra Nur Muhammad kepada seluruh batang tubuh. Nah itu nang bilangnya guru sakumpul tuh bila membaca huwan nur tuh pada kamu nangis. Ini nanti cari ilmu orang benar. Bukannya banyak bamal lah ada. Kalau pang saya bamal kada, bamal itu bagus baik. Tapi harus kenal. Nah dari mana kita asal dan kembali kemana? Kan di bendera hijau itu bertulisan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Asal datang daripada Allah, kembali kepada Allah. Kita lah hanya mana? Melalui satu lagi. Memang kita daripada nur kembali kepada nur atas Allah Ta'ala. Sama nak ini nak. Kan yang kanan PLN aku di rumah. Maulah kita kembali ke yang kanan talalui PLN. Nah itu banjir hijau itu na inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Asal datang daripada Allah kembali. Apa yang datang daripada Allah? Nur. Apa yang kembali kepada Allah? Nur. Kita bang kembali kepada nur. Nah itu. Inilah perjalanan orang yang paling satu sempurna di nur Muhammad. Ini ilmu hakikat. Kalau syariat kan bujur, wajar aja bujur aja kata bapak. Jangan disalahkan. Ilmu syariat bujur, fikih. Ilmu tauhid bujur, sifat 20. Ilmu tasawuf mengandung Nur Muhammad bujur, sama-sama bujur. Kada yang salahnya. Yang salahnya kan bisa mengaji apa-apa, menyalahkan. Nah, jadi di situ makanya peribahasanya itu orang yang ma'rifat ini adalah makin kenal lawan diri Allah Ta'ala, makin kuat amal ibadahnya. Tapi nyepinan tuh gerak dan diam hijirnya adalah diri yang hidup, bukan kita. Yang salat ini diri yang hidup, bukan kita. Akhirnya salat tadi jikir diri yang salah. Diri yang mana? Diri yang batin. Siapa yang batin? Nur Muhammad. Siapa yang jahir? Nur Muhammad. Siapa lagi di atas pada Nur Muhammad yang batin? Nurun ala nurin. Habis. Nah, kawajar lagi kita paham di situ. Nah, ini tentang kelahiran Muhammad itu di dalam diri, di dalam jiwa. Dan kata jala kalbi muspiran dunak kena yang kau tertampaknya Muhammad di batin kami yang terang, yang tidak terdinding. Apapun sesuatu, kalau kita memandang nur, yang dipandang nur, yang dipandang nur, yang memandang nur. Itu perjalanannya. Karena mulai tafsir itu kan banyak masalah kisah tentang Nur Muhammad di situ. Jadi banyak aja, ampun maaf, para ulama-ulama syariat yang menyalahkan tentang pengajian Nur Muhammad. Ayo kita kan di menyalahkan ilmu orang karena fikih bujur, tauhid bujur, tasawuf bujur. Coba kenali, pelajari apa hagi daripada nur. Ya ujur ulun tadi pun menyalahkan artinya Nur Muhammad. Jangankan Nur Muhammad, nah itu kan dia daripada roh. Kita haji ujur ulun tadi berjalan, berdiri, berduduk, berbaring, mengkada roh kawalah. Kita punya bacaan kada daruh khawalah bicara mah, kada daruh khawalah mau jatuh terbang. Hanya di bawah. Apalagi Nur Muhammadnya. Nah,
Jadi disitulah masyarakat oleh kamu ujar Tuhan tentang Nur Muhammad, berarti memasyarakatkan wujud dia tujuan. Nah jadi baginda Rasulullah itu Sidin lahir hari Senin 12 awal. Beliau wafat juga sama hari Senin. Sidin garing itu kurang lebih 17 hari, mulai bulan Safar sampai 12 awal. Nah berarti Sidin mengembuskan nafas terakhir di situlah. Waktu itu salat subuh dicari oleh Abu Bakar karena Rasulullah itu di bawah Sidin kawas salat. Berarti pada intinya, pada hakikatnya ilmu kayak apapun tingginya jangan meninggalkan salat. Banyak orang yang artinya ilmu tinggi tapi kada melaksanakan salat, ulun kada menyalahkan tapi ulun kada di ilmunya untuk memperti. Ada murid ujar murid guru ulun hendak belajar nah supaya kada bersembayangan kada ajar gurunya. Ada ayo aja gurunya ke masuk ke dalam rumahku, masuk dalam kamar, pacul kopiah pacul anak kada bersembayangan nih, pacul baju pacul tapi pacul serawan dalam pacul airnya batilanjang. Ikam boleh kada sembahyang tapi ikam batilanjang kakartak. Berjalan di kartak boleh kada sembahyang orang gila. Nah itu pelajarannya kada sembayangan. Kalau sebenarnya orang marifat orang tasawuf itu kan ada peninggalan syariat. Rasulullah kayak apa ya? Nah, pada Sidin itu dijamin surga, biar Sidin kada salat tetap surga. Tapi Sidin ujar Sidin sebagai abdul syakuran, hamba yang bersyukur. Nah, jadi salat ini tidak terpaksa dan tidak dipaksa. Nah, jadi umur beliau kurang lebih 63 tahun. Kalau Siti Hadijah 65 meninggal, hidup ke 11 pada bulan Ramadan. Pas kan orang kadang-kadang kan membaca Manaqib Khadijah ini setahun sekali, ada juga sebulan sekali ini bilanya hidup ke 11 baca Manaqib, karena bulan gini ke 11 baca Manaqib. Makanya bilanya mengambil berkah Manaqib Khadijah inilah itu pintu rezeki. Menurut kami di Perdalapan setiap bulan membaca Manaqib Khadijah, kurang sabarah gang ujar aja bang orangnya sugita dahulu jual karpet nah ujung orang pas kebetulan. Nah aman kada berusaha biar berdoa kada akan berhasil, tapi bilang berusaha tanpa doa maka kada berberkah. Makanya hidup kita di dunia ini kita berjualan ya, kita berusaha. Jadi yang kita cari itu sebuting aja berkahnya, bukan banyaknya. Banyak aja ini kuliah tapi habis terus. Berkahnya dicari. Nah berjualan saraba sedikit aja nya, saraba sedikit lah 10 tahun ujungannya sehari jadinya 500 ribu. 10 tahun kan sugihan. Yang ini setahun sugi, sama-sama berjualan setahunnya sugi sama aja ujungannya 500 juga. Ada yang ini jadi kada sugi 10 tahun, kenapa? Karena ini sehari kuliah 500, hutangnya 550 sehari. Nah, ada tahu juga kenapa gitu. Ada yang ini kenapa jadi artinya sugi pada hanya setahun kuliah 500 tabungnya, kuliah 500 esok tabungnya, sebulan berapa? 15 juta. Makan bang 4 bintu hanya itu banyak besi beri. Nah, banyak besi beri, banyak besi tanah banyak. Jadi itu menjadikan berkah. Itu ya, itu sayang wajar aja. Jadi ujar bintu atau kamu tahu minanto foto tahu aja alim benarnya datang ke kampung disuruh hari jadi imam bintu ini kan bagus kalau orang bawa minanto punin alim. Jadi mulai mangkat takbir jadi minanto Allahu Akbar sampai salam. Buritnya itu nak berjugit-jugit ke kiri ke kanan ke kiri ke kanan. Hau jangan itulah jangan ngalim. Jadi jangan itu kayaknya takuni itu ini itu apa garang jadi bergerak-gerak muridnya. Jadi masalah Waalaikum itu kenapa jadi bergerak-gerak jadi bentuknya alim. Kenapa alimnya? Salawat dalam kuni diikut sama gatal jadinya. Rupanya mana dedeyan itu naklah main jamur salawat tuh diikut sama kararangga jadi kada ingat lagi langsung memakai. Nah, dibadakannya karasukan wali ujar bintu aja itu karasukan wali itu aja ada aja lebih nanto jadi gue sama gatal banyak. Nah jadi baginda Rasul itu meninggalkan 2 perkara, Quran dan hadis. Sebenarnya Al-Quran, hadis sahabat Nabi semua ulama
Jadi hadis ini hadis sahih dan hadis kursi. Nah ianya itu sebenarnya hadis kursi. Itu rahasia Tuhan Nabi Muhammad itu banyak mengandung marifat, banyak mengandung masalah Nur Muhammad. Sedangkan hadis sahih, hadis kebanyakan, hadis orang syariat. Bila kan di Al-Quran, umpamanya kita mencari dalil Al-Quran yang ada, hadis ada. Kada di Al-Quran, kada di hadis ada. Sahabat Nabi Abu Bakar, Umar sebenarnya kada juga ijma ulama, baik ulama fikih, baik ulama tauhid, baik ulama tasawuf. Nah jadi bagi Nasrullah syirik kada meninggalkan harta, tapi meninggalkan dua perkara, Al-Quran dan hadis. Nah jadi mudah-mudahan berkat kita memperingati merayakan hari kelahiran beliau dan membaca manaqib yang singkat daripada istri beliau Khadijatul Kubra, mudah-mudahan apa yang kita hadirkan sabar taat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita diampuni oleh Allah karena dosa kita zahir dan batin, dan mudah-mudahan mati dalam keadaan husnul khatimah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.